Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Uraifa, mahasiswa PPG Gelombang 2 Universitas Jember. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, demonstrasi kontekstual topik 2 pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan materi hal-hal yang perlu diperhatikan guru terkait perkembangan anak sekolah dasar. Pentingnya guru memahami perkembangan peserta didik. Guru penting dalam mempelajari dan memahami peserta didik untuk mengetahui di tingkat mana guru harus mengajar. Semakin guru memahami tingkat perkembangan anak, maka semakin efektif proses pembelajaran yang akan guru berikan. Nah, ketika guru telah memahami perkembangan anak, guru akan mempersiapkan hal-hal yang perlu diajarkan, perlu diberikan kepada anak itu sesuai dengan perkembangan anak. Misalkan pada perkembangan operasional konkret atau yang lainnya. Jadi guru sesuai dengan perkembangan anak. Yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangan fisik anak usia 6-11 tahun. Nah, pada usia anak SD, yaitu 6-11 tahun ini, dikategorikan pada tahap kanak-kanak, di mana individu mulai menunjukkan perubahan terhadap pola kehidupannya dalam sikap, nilai, dan perilaku. Nah, pada masa ini, pertumbuhan dan perkembangannya lambat dan relatif sama sampai menjelang masa pubertas. Nah, pada anak usia SD ini biasanya sudah ada yang mengalami masa pubertas. Guru perlu mempersiapkan untuk memberikan pengetahuan kepada anak bagaimana ciri-ciri pubertas, apa yang harus ia lakukan dan apa yang tidak boleh peserta didik lakukan. Karena pada perkembangan pubertas ini organ-organ reproduksi sudah mulai matang dan berkembang sehingga anak sangat perlu untuk memperhatikan dan menjaga kebersihan tubuhnya. Yang selanjutnya adalah tahap perkembangan anak pada sekolah dasar, yaitu pada perkembangan kognitif dan pada perkembangan sosio-emosional. Perkembangan sendiri merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Yang pertama, teori kognitif Piaget. Pada anak usia 7-11 tahun, teori Piaget itu mengkategorikan pada tahap operasional konkret, di mana anak sudah mampu melakukan tindakan berdasarkan benda-benda konkret. Karakteristiknya yaitu anak senang bergerak, senang bermain, dan merasakan pengalaman langsung. Anak mampu dalam memahami perintah dan larangan. Anak juga sudah memahami makna kalimat dan sudah bisa menghitung, serta telah mampu berpikir secara konkret. Jadi anak-anak usia SD itu bisa sudah bisa berpikir secara konkret atau berdasarkan benda-benda nyata. Yang selanjutnya yaitu teori sosio-emosional Bronfenbrenner. Nah, perkembangan sosio-emosional pada teori Bronfenbrenner ini dipengaruhi oleh lingkungan sosial anak, di mana lingkungan keluarga ini menjadi dominan dalam mempengaruhi sosio-emosional anak. Karakteristiknya yaitu terdapat 5 sistem yang berasal dari interaksi interpersonal, terbuka, dan berbasis budaya yang mempengaruhi perkembangan sosio-emosional anak, yakni mikrosistem, mesosistem, eksosistem, makrosistem, dan kronosistem. Nah, pada teori sosio-emosional Bronfenbrenner ini, keluarga ini memiliki peran yang sangat penting untuk membentuk sosio-emosional anak yang positif. Yang selanjutnya, teori sosio-emosional Erikson. Teori sosio-emosional Erikson ini mengkategorikan usia anak 6 sampai remaja ini termasuk dalam tahap industri versus inferiority.
Anak mengarahkan energi mereka terhadap pengetahuan dan menguasai keterampilan. Karakternya, yaitu anak dalam teori Erikson akan mulai aktif mempelajari apa saja yang ada di sekitar lingkungannya. Kemudian, memiliki dorongan keingintahuan yang sangat besar. Timbulnya rasa ingin bersaing dengan teman dalam bidang pengetahuan, ya, karena dia mengarahkan energinya untuk belajar bidang pengetahuan. Kemudian dia giat dan rajin dalam belajar untuk mencapai keberhasilan tersebut. Nah, pada teori Erikson ini, guru dan orang tua ini juga berperan penting, di mana ketika anak sudah berfokus pada pengetahuan, kita sebagai guru dan sebagai orang tua mengarahkan, memberi fasilitas terhadap perkembangan anak. Bisa memfasilitasi dengan bimbel, dengan keterampilan-keterampilan lainnya, atau uh, mengarahkan anak pada hal positif di bidang kognitifnya atau di bidang pengetahuannya, karena dia pada sosio-emosional sangat besar untuk ingin menjadi yang terbaik seperti itu. Nah, kolaborasi antara guru, orang tua, dan peserta didik ini dapat mengoptimalisasi perkembangan anak. Sehingga guru, orang tua, dan siswa atau peserta didik ini bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan perkembangan anak yang optimal. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.